Apa sih kacamata normalitas itu dan kenapa kacamata normalitas sangat terkait dengan pembahasan soal difabel? So, kamu pengen tahu jawabannya? Simak konten ini hingga tuntas. Check it out. Halo teman-teman, apa kabar? Dan pasti harus mesti antusias. Hari ini aku akan sharing ke teman-teman tentang apa sih sebenarnya itu normalitas. Aku banyak membaca gagasan-gagasan tentang normalitas ini dari Michel Foucault. Nah, siapa sih Michel Foucault itu? Michel Foucault, dia adalah seorang filsuf asal Prancis. Dalam bukunya The History of Sexuality dan dalam berbagai karya-karya yang lain, Foucault memang sering menggambarkan gagasan normalitas yang sebenarnya dibangun oleh masyarakat. Jadi normalitas ini adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat. Nah, apa sih normalitas itu? Normalitas itu seringkali membedakan antara yang normal dan yang tidak normal. Membedakan yang sehat dan yang sakit, membedakan yang waras dan membedakan yang gila kalau dari penelitian-penelitian Foucault. Nah, memang normalitas ini adalah dibangun dari atas dasar normal. Nah, yang normal adalah yang kebanyakan, yang normal adalah yang mayoritas, yang normal adalah yang sehat, yang normal adalah yang produktif. Karena itu pembahasan tentang normalitas sebenarnya sangat terkait banget teman-teman sama pembahasan terkait difabel. Karena seringkali difabel itu dikonsepkan berdasarkan normalitas. Difabel itu dianggap sebagai manusia yang tidak normal dan manusia yang nggak produktif. Jadi ya pembahasan kacamata normalitas ini teman-teman itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap difabel. Kalau ada kacamata yang digunakan masih normalitas, ya difabel akan selalu dianggap tidak normal, selalu dianggap tidak produktif. Padahal kita semua normal teman-teman. Dan kalau kita difasilitasi, kalau teman-teman difasilitasi mendapat aksesibilitas, aku yakin teman-teman difabel adalah teman-teman yang produktif. Nah, tantangannya sekarang kemudian adalah bagaimana menciptakan satu kebijakan, satu policy yang itu bebas dari kacamata normalitas. Sehingga teman-teman difabel bisa didorong untuk lebih produktif. Teman-teman difabel bisa didorong untuk menjadi individu yang mandiri dan berdaya. Itu adalah tantangan kita bersama teman-teman. Dan memang teman-teman, yang normal adalah yang produktif. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ya, pattern dari yang dikatakan normal itu adalah yang produktif, sedangkan difabel dia cenderung dikatakan tidak berdaya, tidak produktif. Nah, itu adalah kacamata yang sering kali masih digunakan oleh masyarakat kebanyakan, oleh orang-orang kebanyakan. Coba deh kita lepaskan dulu kacamata normalitas itu gitu kan. Kita lepaskan dan kita pandang difabel sebagai individu yang, ya dia individu yang produktif kok. Dia individu yang memang berdaya. Tentu itu akan berbeda ketika kita melepaskan dan sudah tidak menggunakan lagi, oh ya berarti difabel itu orang yang tidak normal, orang yang nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Coba kita lepaskan pandangan-pandangan tentang itu. Tentu nuansanya akan sangat berbeda. Apalagi hukum dalam kaitan ini, negara dapat melepaskan kacamata normalitas itu juga dan membuat kebijakan yang bebas dari konsep normalitas. Nah, cara pandang ini ternyata teman-teman, cara pandang sebenarnya adalah akar dari segala hal. Akar dari budaya, akar dari filosofi tentang pendidikan, hingga akar dari filosofi tentang kebijakan. Bahwa sebenarnya ketika kita mengubah cara pandang normalitas ini, harapannya ke depan difabel tidak dipandang lagi sebagai orang yang tidak produktif, melainkan difabel dipandang sebagai orang yang setara, orang yang punya hak-hak yang sama, orang yang dijamin oleh
semua masyarakat bahwa dia bisa berkarya, bahwa dia bisa berekspresi, dan Indonesia punya landasan yang sangat kuat tentang itu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengatur itu dengan sangat epik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat menerapkan itu. Kacamata normalitas lagi-lagi harus kita lepaskan untuk memandang difabel supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menciptakan dunia yang inklusif. Nah, normalitas sebenarnya juga sangat terkait dengan yang dinamakan sebagai tubuh sosial. Normalitas sering digunakan sebagai dasar dalam membentuk tubuh sosial. Apa sih tubuh sosial itu? Nah, teman-teman kalau yang penasaran tentang apa sih tubuh sosial itu, teman-teman bisa komentar di bawah. Nanti aku akan share konten terkait tubuh sosial. Kalau memang banyak request dari teman-teman, silahkan teman-teman share di kolom komentar pada penasaran nggak tentang tubuh sosial itu. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, kalau teman-teman punya diskusi yang menarik, teman-teman ada saran, masukan, dan komentar, silahkan ketikkan di kolom komen di bawah. Aku tunggu, jangan sungkan, jangan ragu untuk membagikan konten ini ke banyak teman-temanmu yang lain, supaya konten ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. So, thank you so much teman-teman sudah tonton sampai akhir, dan salam antusias.